Mari kita semua bangkit berdiri, saudara. Kita lihat firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat 12. Kita tunggu di layar. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Silakan duduk, saudara. Yang baru pertama kali hadir hari ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, tetaplah setia sampai akhir. Tuhan memberkati. Saya buat judul firman Tuhan hari ini, saudara, tetap cinta ataupun tetap setia. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, judul firman Tuhan tetap cinta atau tetap setia. Saudara, si pengobrol janji, ya, akan berkata, aku tetap cinta. Padahal bohong. Si pengobrol janji akan berkata, aku akan setia atau cinta. Tapi dia nggak bisa pegang ucapannya. Bahkan dia akan berkata, aku akan taat. Tapi dia nggak bisa pegang kata-katanya itu. Saudara dikasih Tuhan, terlalu mudah untuk mengucapkannya, terlalu susah untuk melakukannya. Pada saat seorang masuk dalam pernikahan, betapa mudahnya perkataan itu diucapkan. Aku akan mengasihi engkau dalam suka dan duka, dan hanya maut yang memisahkan kita berdua. Mengucapkannya gak usah pala 1 menit, tapi untuk menepati janji itu tidak seperti mengucapkannya. Mengucapkannya gampang dan singkat, tetapi melakukannya, mengikuti apa yang dikatakan itu tidak singkat, tapi panjang, bertahun-tahun ke depan. Belum punya anak, sudah punya anak, dan sudah punya cucu. Dulu waktu pernikahan, kawin, masih cantik sekali, ganteng sekali, muda belia. Melihatnya kita merasa kurang selalu. Wow, cantiknya. Manisnya. Tapi setelah tua, keriput. Tapi kata janji itu harus dijalankan sampai tua. Saudara dikasih Tuhan, kita berjanji akan setia mengikut Tuhan. Kita berjanji cinta sama Tuhan. Kita telah berjanji taat kepada Tuhan, ya. Dan kita sedang mempraktekkannya, dan kita sedang melakukannya. Yang menjadi pertanyaan, benarkah kita benar-benar cinta kepada Tuhan? Benarkah kita benar-benar setia kepada Tuhan? Atau benarkah kita benar-benar taat kepada Tuhan? Mungkin kita berkata benar,
Amin. Ya, benar. Tapi bagaimana kalau kesetiaan itu diuji? Tapi bagaimana kalau cinta kita kepada Tuhan itu diuji? Bagaimana kalau ketaatan kita itu diuji? Dimasukkan ke dalam satu pengujian. Benarkah nanti tetap cinta, tetap setia, tetap taat pada waktu masuk dalam pengujian? Saudara, emas, maka dia berani toko emas menjual emas karena emas itu sudah dia uji di api. Waktu dia uji, dia bentuk jadi cincin, jadi kalung, anting-anting, dan lain-lain sebagainya. Itu saudara sudah diuji. Dan dia lihat emas ini asli. Kapan dia ketahui emas itu asli? Mereka kan beli emas batangan. Lalu mereka tempa, bentuk, ukir, jadi perhiasan. Pada waktu mereka membentuknya di api, disitulah dia ketahui bahwa emas ini adalah asli. Maka dia tidak pernah ragu menjual dengan harga yang pas, sesuai dengan harga emas. Tapi coba kalau emas itu palsu, harganya miring sekali. Sangat miring. Saudara, kalau emas palsu diuji di api, dia berubah. Kita kan sering lihat emas yang di warna emas, kalung, cincin, ya biasa ya, dipakai orang warna emas. Mungkin sengaja dipakai, ya, karena mirip dengan emas. Saudara, kalau kita tanya emas itu, dia bilang iya. Dari mana kita akan mengetahuinya? Dari pengujian kan? Kalau warna mungkin susah untuk mengetahui. Nggak usah pahala dulu kita uji ke api. Kita goreskan saja ke lantai. Sek. Lihat apakah emas itu luntur atau tidak. Kalau warna hitam dia, itu bukan emas. Ya, bukan emas. Tapi ada juga memang warna emas, tapi digesek pun dia tetap emas, warna emas. Tapi kita ragu, mana kita uji, kita bakar. Nah, di situ nampak warnanya nanti, warna emas atau tidak. Maksud saya saat ini saudara, apakah cinta kita kepada Tuhan itu nilainya seperti emas yang tidak berubah? Apakah kesetiaan kita itu kepada Yesus nilainya seperti emas? Apakah ketaatan kita itu nilainya seperti emas? Saudara, cinta kita kepada Tuhan atau kasih kita kepada Tuhan, kalau memang benar-benar kasih, pada saat diuji, digores-gores, disakiti, dilukai, dilecehkan, tetap warnanya emas, katakan amin. Dibakar sekalipun, dia tetap warnanya emas. Justru emas bila makin lama makin dibakar, makin murni, makin mengkilat, ya, makin mengkilat. Bagaimana kalau kesetiaan kita itu diuji dengan masalah, dengan persoalan, dengan penyakit? Apakah masih setia? Bagaimana kalau ketaatan kita itu diuji
dengan harga tanaman murah, rugi, disakiti. Apa ketaatan itu nanti berubah? Inilah yang Tuhan mau, bahwa setiap kata setia kita, setiap kata kasih kita, setiap kata taat kita kepada Tuhan tidak berubah walau melewati ujian, pencobaan, ujian dan pencobaan. Amin, saudara. Saudara, kasih itu bukanlah kasih saat diuji kalau dia berubah. Bukan kasih. Itu kasih palsu. Cinta itu kalau bukan benar-benar cinta, pada saat diuji dengan pencobaan, dengan masalah, dengan ujian, kasih itu luntur. Bukan cuma baju yang murah harganya, yang warnanya mungkin merah, biru, yang dicuci, luntur dia. Waktu kita beli mengkilat, kotor kita pakai, kita cuci, dari merah berubah menjadi agak-agak putih. Saudara, bukan cuma itu, tetapi cinta kita kepada Tuhan pun akan berubah kalau cinta itu palsu saat menghadapi ujian. Menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimanakah cinta kita kepada Tuhan sampai hari ini? Pada saat Anda kemarin, 2 minggu yang lalu, sebulan yang lalu, sampai hari ini, kita katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Kita sering nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus, ku tetap cinta. Semualah yang kita katakan itu. Pada waktu kita mengalami masalah persoalan, apakah cinta kita itu berubah atau tidak? Kesetiaan kita itu berubah atau tidak? Pada saat kita dihadapkan dengan satu pilihan, 2 pilihan, ibadah atau uang. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau badai datang menerpa. Ku tetap setia. Saudara dikasih Tuhan, kata taat kita itu kalau bukan benar-benar taat, pada saat diuji, nggak ada lagi ketaatan itu, nggak ada lagi ketaatan itu, nggak ada lagi. Apa itu taat? Sampah itu taat. Pada saat kita mengalami masalah, kalau ketaatan itu bukan sungguh-sungguh, kita anggap ketaatan itu adalah sampah. Kesetiaan itu pun sampah, saudara. Kasih itu sampah. Kenapa? Karena nggak dipakai. Kasih itu dipakai pada saat kita merasa tidak nyaman. Kasih itu dipakai pada saat kita disakiti. Kalau lagi senang-senang, saudara, siapapun bisa mengasihi. Amin. Bisa. Kalau saudara dapat uang 1 miliar, saudara bisa mengasihi orang. Nah, 1 juta gak usah bayar. Pergi. Bisa.
Bagaimana pada saat kita disakiti? Bisakah kita mengasihi orang? Disitulah praktek dari kasih itu. Bagaimana kalau tidak baik keadaan, tidak cocok? Bisakah kita setia kepada Tuhan? Atau kita mempersalahkan si A, mempersalahkan si B, dan akhirnya kita berkata, kau pun salah Tuhan. Nggak ada yang cocok, nggak ada yang pas, cuma aku yang pas. Saudara dikasih Tuhan, yang Tuhan mau dalam hidup kita ini adalah isi dari kata cinta itu. Isi dari kata setia itu. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Amin. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku dapat balas angan ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekali lagi yang Tuhan mau dari hidup kita adalah isi dari kata cinta itu, ataupun prakteknya, bukan kata-katanya gitu ya saudara. Kalau saudara terima kado, yang saudara suka kulitnya atau isinya? Isinya kan? Nggak mungkin kado saudara lebih berharga bungkusnya daripada isinya. Itu kado penghinaan itu. Penghinaan. Harga bungkusnya 10.000. Waktu dibuka, kita nilai isinya 5.000. Itu penghinaan. Ya, penghinaan. Bukankah kasih kita, bukankah cinta kita kepada Tuhan sering seperti itu? Bungkusnya yang bagus, isinya menyakitkan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ini yang Tuhan mau. Kata cinta itu ada di dalam. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Seringkali kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, aduh, isinya nggak ada, bungkusnya, aduh, mempesona. Bukankah itu satu korban yang menyakitkan? Haleluya. Yang Tuhan mau isinya lebih banyak daripada bungkusnya. Amin. Kita katakan sekali aku cinta, sebulan kita buktikan. Nah, gitu kira-kira. Sebulan kita katakan aku cinta, setahun kita lakukan. Itu buahnya, itu isinya. Kita di sini kan petani, saudara.
Tentu pernah nanam padi ya. Kami hampir tiap tahun menanam padi. Apa yang saya harapkan kalau saya menanam padi? Bukan pokoknya yang subur, bukan kulit padi, tapi isi padi itu. Beras yang ada di dalam padi itulah impian seorang petani yang akan dibawa ke rumah. Bukan padi yang kosong. Para petani akan stres bila melihat padinya semua berdiri tegak. Tapi petani akan bertempik sorak kalau padinya tunduk. Itu tanda berisi. Tuhan ingin kita berisi. Amin. Tuhan ingin kita berisi kasih, berisi kesetiaan, berisi cinta, berisi taat kepada Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan pengobral janji, pengobral cinta. Kalau mengucapkan kata cinta itu mudah sekali, kalau berjanji itu mudah sekali, tapi bagaimana kita menepatinya? Saudara dikasih Tuhan, dalam Ayub 23 ayat 10, mari kita lihat lagi, belajar kepada Ayub. Karena inilah yang Tuhan mau dalam diri kita. Ayub pasal 23 ayat 10. Nah, ini Ayub. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini ditulis Ayub pada waktu dia mengalami ujian yang berat. Hartanya habis, usahanya yang begitu makmur habis, anaknya semua mati. Dia pun sakit dari kepala sampai telapak kaki, gatal semua, mengerikan. Dan istrinya pun berkata, sudah bunuh diri aja kau, minum aja racun. Nah, begitu kira-kira. Dia tulis ini. Ia tahu jalan hidupku. Benar, dia tahu jalan hidup Ayub. Tuhan tahu Ayub sedang di zona mana. Tuhan tahu Ayub sedang dalam keadaan bagaimana. Sakit sekali. Tapi dia berkata, kalau seandainya dia terus menguji aku akan timbul seperti emas. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Bagaimana kira-kira cinta kita kepada Tuhan? Yang paling payahnya, pada saat bersuka cita, pada saat diberkati pun tak bisa setia. Bagaimana kalau di masa susah? Ini Ayub, saudara. Saudara dikasih Tuhan, bangsa Israel pada waktu ada di Mesir, mereka sangat setia kepada Tuhan, ya, setia. Lalu mereka akan menuju tanah Kanaan. Namun sebelum sampai ke tanah Kanaan, mereka harus melewati padang gurun. Kesetiaan mereka akan Tuhan uji di padang gurun. Apa yang terjadi di padang gurun? Rupanya bangsa Israel tidak tahan uji. Rupanya anak Tuhan kebanyakan tidak tahan uji. Tidak tahan dicoba, tidak tahan diuji dengan masalah persoalan. Anak Tuhan lebih tahan kalau selalu diberkati. Untuk sampai ke tanah Kanaan, maka harus melewati padang gurun. Amin. Padang gurun. Jadi kalau saudara sekarang merasa susah, sakit, kecewa,
pendapatan berkurang, ada masalah ini dan itu, ingat, Anda ada di padang gurun. Amin. Anda harus melewati itu. Pada saat Anda ada di padang gurun, disitulah Anda tunjukkan Anda setia kepada Tuhan. Bangsa Israel yang tidak setia di padang belantara atau padang gurun, mati. Tapi mereka yang setia sampai ke tanah Kanaan dan menikmati janji-janji Allah. Dan menikmati apa semua yang dikatakan Allah, yaitu melimpah susu dan madunya. Tetapi yang tidak setia mati dan tidak mendapat anugerah di Kanaan. Kita pun dijanjikan Tuhan akan sampai ke tanah Kanaan, yaitu tanah berkat. Amin. Tanah Kanaan adalah tanah berkat. Tanah Kanaan adalah janji Allah memberkati mereka yang setia melewati padang gurun. Jangan kalian berkata begini, dia itu apa lewat padang gurun maka diberkati. Saudara, Tuhan inginkan kita melewati padang gurun dapat berkat Tuhan. Ada orang tidak melewati padang gurun dapat berkat Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Katakan amin. Itu bukan dari Tuhan. Kalau mau cepat, ada banyak cara. Tapi itu bukan cara Tuhan. Tapi kalau mau berkat cara Tuhan, lewat padang gurun. Ada banyak cara untuk mendapatkan berkat yang bukan dari Tuhan, yang kelihatannya dari Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Kanaan itu adalah gambaran dari setiap anak Tuhan yang mengikut Tuhan. Begitulah cara untuk mencapai berkat. Ada orang di padang gurun terus. Kenapa? Ya karena tidak mau diproses, di situ terus. Di situ terus, tetap di situ. Kita harus tembus padang gurun. Amin. Tembus padang gurun. Saudara dikasih Tuhan, mengapa kita harus setia? Dan mengapa kita tidak setia? Saya tanya lagi, mengapa kita harus setia? Dan mengapa sebagian tidak setia? Itu kita jawab sendiri ya. Coba hitung saudara. Berapa sudah berkat Tuhan yang kita terima? Berapa? Hitung. Enggak terhitung saudara berapa sudah Tuhan beri kita. Berapa Tuhan sudah beri kita? Enggak terhitung. Dan berapa yang sudah kita beri kepada Tuhan? Coba kita banding-bandingkan ini. Pemberian Tuhan dan pemberian kita itu bandingannya berapa? Saudara, kalau kita sehat saja, sehat ini ya, sehat saja, sudah cukup sebenarnya itu alasan kita untuk setia kepada Tuhan. Amin. Sehat saja Anda sudah cukup. Sehat saja, gak usah dulu kaya. Sehat saja. Namanya sehat itu, kacepai pun enak saudara. Bisa masuk, itu kalau sehat. Makanan kita merah putih saja sudah cukup. Cabai tomat disambal sama beras putih, merah putih. Cukup saudara. Kita sehat, sudah cukup alasan untuk setia. Belum lagi berkat-berkat yang lain. Sesungguhnya tidak sebanding apa yang sudah Tuhan beri kepada kita dan apa yang kita beri kepadanya. Kita memberi terbatas. Aduh, terbatas sekali. Baik jumlah dan gunanya. Jumlahnya sekian rupiah, gunanya terbatas. Ya, terbatas. Saudara, kalau tangan kita ini bisa berfungsi, itu pun sudah cukup kita bersyukur. Ya. Kaki kita ini, kalau sehat sudah bersyukur kita saudara, cukup untuk kita bersyukur. Dengar dulu baik-baik. Ginjal kita ini saudara bisa memproses semua yang masuk, itu bersyukur. Amin.
Kalau saudara, maaf ya, bisa ke kamar mandi saja, BAB dan buang air kecil, itu cukup alasan Anda untuk setia dan bersyukur. Kalau jantung saudara normal, deg, 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 itu detaknya, cukup untuk bersyukur. Coba kalau jantung, deg, 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 deg. Saya pernah merasakan deg, deg, deg. Saya takut, kapan ini deg-degnya berhenti. Ada yang lambat, deg, deg, deg. Saudara tunggu itu baru bersyukur. Saudara tunggu hal seperti ini baru saudara setia. Datang seorang hamba Tuhan, dia datangi jemaatnya di rumah sakit. Datang hamba Tuhan berdoa. Kita nyanyi dulu nyanyian. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa. Oh, kata yang sakit ini. Berhenti dia bernyanyi. Apa? Setelah sembuh nanti aku mau setia. Karena selama ini gak pernah setia. Lalu pendeta berkata, kita doakan. Saya akan berdoa supaya Bapak sembuh dan setia. Lewat. Saya bukan menakut-nakut, ini kisah nyata ya. Ada seorang hamba Tuhan. Nah, setelah mengalami hal ini baru setia. Saudara, kalau saya lihat di gereja kita ini ya, begitu susahnya kalian untuk setia. Waduh, saya mau doa apa lagi ya? Istilahnya kalau di film Cina itu, musuh itu kita sudah mainkan jurus macan, nggak mempan. Jurus harimau, nggak mempan. Sama mata ya. Jurus ular nggak mempan. Saya pikir Tuhan, jurus apa lagi nih? Doa apa lagi Tuhan supaya umat Tuhan ini setia? Supaya setia. Supaya dia berkenan kepadamu. Kita anak Tuhan seringkali kita sendiri menilai diri kita benar. Aduh, janganlah saudara. Kalau engkau menilai dirimu benar, iya benar menurutmu. Tapi lihatlah ke sini ukurannya. Amin. Ini. Lihat firman Tuhan ini. Cocokkah firman Tuhan ini dengan perilakuku? Kita bisa melihat diri kita. Banyak yang tidak bisa kita lihat tentang diri kita. Sekali lagi, banyak yang tidak bisa kita lihat tentang diri kita dan orang lain bisa melihatnya. Kita jalan seperti, tapi kan orang tahunya siapa kita. 17. Tahunya kita sudah, tahunya orang. Tegar, kayak 17 Agustus. Nah, yang Tuhan lihat adalah yang di dalam ini, saudara di Tuhan. Jadi terlalu banyak yang sudah Tuhan beri bagi kita. Katakan amin saudara. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia sampai selama-lamanya. Terlalu banyak yang dia beri. Lalu kenapa Anda susah kali untuk setia? Coba hitung saudara. 1 minggu berapa jam? Saya enggak kalikan. Jadi kalau saya kalikan hari ini lama juga ya. Ya, 24 kali 7. Kalau dan Tuhan hanya minta 24 kali 7 itu cuma 2 jam kok hari Minggu. Itu pun banyak yang gak sanggup penuhi takaran kesetiaannya kepada Tuhan dengan
2 jam 1 minggu. Belum lagi ibadah malam yang 1 jam. Apakah sebanding pemberian kita kepada Tuhan dan pemberian Dia kepada kita? Enggak, saudara. Alasan kita untuk tidak setia terlalu murah, terlalu sepele, ya, yang tidak masuk akal. Hal-hal yang kecil. Memang saudara, untuk kita setia, untuk kita cinta kepada Tuhan, memang itu harus diperjuangkan, harus berjuang. Bagaimana perjuangan supaya setia? Kita kalahkan yang membuat kita tidak setia. Jadi janji setia itu padat isinya. Amin. Amin, saudara. Itu padi, saudara, kalau di kalau seorang karo diangin, dipurpur namanya, ya. Purpur. Itu ada padi yang isinya 1/4. Waktu dipurpur, dikipas gitu, supaya tinggal yang padat, itu yang 1/4 itu terbuang, saudara. Gak dimasukkan ke lumbung. Tuhan mau kita padat, amin. Padat. Bukan lihat rupa. Dia ganteng sekali, dia jelek, dia tinggi, dia pendek. Bukan, saudara. Itu tergantung daripada kerelaan kita untuk setia. Lihat kesetiaan Abraham, saudara. Dia setia sampai mati, walaupun ada jatuh bangunnya. Dia setia sampai mati. Lihat Yesus, saudara. Yesus setia sampai mati demi untuk keselamatan kita. Yesus selesaikan semua tugasnya dengan sempurna supaya kita bahagia selamanya. Demikianlah juga kita. Amin. Kita harus buktikan kita itu setia kepada Tuhan. Bukan salah-salah. Bukan setengah-setengah. Tapi padat. Memang padat cinta kita. Padat. Semua kita punya takaran cinta di sini beda. Ada yang sedikit, ada yang padat. Yang Tuhan mau kita punya cinta itu padat. Mengasihi Dia. Tuhan memberkati. Kita nyanyi nyanyian kita ini tadi, ku tetap cinta. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, saudara. Tetap cinta, tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Amin. Ku tetap setia,
tanda tak menemukan, ku tetap cinta, katakan dengan sungguh-sungguh. Ku tetap cinta, amin. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau tetangga tak menerpa, ku tetap terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan hentiku jalan dari apa yang seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan hentiku jalan dari sayang ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia selama-lamanya. Saudara, dalam masalah sekarang, saudara merasa sedang digoncang-goncang. Mungkin hari yang lalu, hari ini, atau hari-hari yang akan datang. Kukatakan lewat mimbar ini, tetaplah cinta kepada Tuhan, tetaplah setia. Jangan kata cinta itu, jangan kata setia itu hanya di mulut. Ibarat kado, bungkusnya lebih bagus daripada isinya. Tuhan ingin isinya, isi dari kata cinta, isi dari kata setia itu yang Tuhan inginkan ada pada kita. Sebab yang kita persembahkan bukan bungkus kado kepada Tuhan, tapi isi kado itu, isi hati kita yang di dalamnya ada cinta, ada kasih, ada taat untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang sudah Tuhan beri, saudara. Tak terhitung dibandingkan dengan pemberian kita, sungguh tak sebanding. Kita sehat saja, sudah cukup alasan kita untuk setia sampai mati. Coba kalau kita tidak setia, coba kalau kita tidak sehat, bagaimana mungkin kita bisa setia? Kita nyanyi sekali lagi, ku tetap cinta. Haleluya.
tetap cinta, cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin segala yang apa yang seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia selama-lamanya. Terlalu banyak, haleluya, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, dan ku lagi, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Biar kami tetap cinta, biar tetap setia. Aku mau setia, aku mau cinta Tuhan. Kami mau cinta, kami mau setia kepadamu. Terlalu banyak yang telah Engkau beri, tak sebanding dengan apa yang kami beri. Haleluya,
haleluya. Yesus terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin dalam dari apa yang ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapak. Kami akan tetap cinta, tetap setia, karena terlalu banyak yang telah Engkau beri. Sungguh tak sebanding. Engkau memberi kami hidup di dunia ini, dan Engkau juga memberi kami hidup di akhirat.